antara Alunaga, Kota Banda Aceh dan Pisang. Dan sebagian di Alunaga itu ternyata memang belum ada tanggulnya, sehingga air laut itu masuk ke area daratan dan terbentuk satu laguna. Ini bisa kita lihat, mari kita ikutin sama-sama. Jadi guys, untuk mendapatkan tempat ini cukup luar biasa tantangannya. Saya harus pakai motor. Kalau menggunakan sampai batasan-batasan supaya rawa-rawa depan aja, pinggir laut utama di depan. Nah, kalau yang ini luar biasa. Saya akhirnya bisa mendapatkan laguna yang saya maksud. Yang katanya sih laguna tidak ada lagi di Banda Aceh. Ternyata masih ada nih di perbatasan apa namanya, di perbatasan Alunaga sebelah timur dan sebagiannya di perbatasan. Baik, kita lihat ini secara seksama ya. Nah, ini kan hampir seperti laut ya guys ya, hampir seperti laut, tapi kayaknya orang dinas kesehatan belum pernah ke sini. Mereka perlu tahu bahwa laguna ini ada. Di sini memang banyak tambak, rawa-rawa, dan sedikit sekali bisa kita temukan laguna yang seperti ini. Yang katanya sudah nggak ada lagi dengan alasan ada apa namanya? Ada tanggul. Nah, ini dia nih. Oke, saya lihat ya. Memang seperti laut ya kan. Nah, ini adalah laut sendiri nih. Nah, kita bisa bandingkan. Ini adalah laut. Tidak ada tanggulnya di perbatasan itu. Tuh, bisa kita lihat ya. Itu perbatasannya dan ini adalah lautnya. Nah, apabila air sedang pasang dengan ketinggian yang lumayan tinggi, selanjutnya air laut ini akan mengalir ke sini, ke area daratan dan tergenang di sini. Memang si laguna ini tidak permanen, artinya temporalel. Sewaktu-waktu bisa saja setelah airnya pasang, terus bisa kembali lagi, tetapi tidak semua bisa kembali, sebagian tersisa di sini. Iya, ini kan seperti laut nih. Ini ada pasirnya nih, ada pasirnya. Nah, sekarang kita mulai akan pulang kembali lagi ke desa Alunaga untuk melanjutkan melanjutkan interview beberapa responden kepala keluarga yang ada di dua dusun Alunaga. Nah, beginilah jalur jalan menuju laguna yang ada di antara Alunaga dan Kota Banda Aceh dan Pisang. Bisa kita lihat ya, ayam ternak juga dekat posisinya, dan mungkin ini juga salah satu sarang tempat yang disukai nyamuk. Ada beberapa camp yang dibuat untuk peternakan ayam potong, ayam ras. Oke, kita melanjutkan pulang ke desa Alunaga. Ada persimpangan, kita ambil arah kiri saja. Inilah tantangan survei laguna. Kata ternyata pas kita survei ternyata laguna masih ada sebagian yang Kota Banda Aceh menjadi rentan sebagian kelompok masyarakat, terutama yang tinggal di desa Alunaga di dua dusun.
jarak Laguna sama perkampungan masyarakat memang tidak begitu dekat. Cuma yang kita ketahui adalah jarak perkampungan masyarakat sama masyarakat dengan Laguna itu di bawah 2000 itu sudah rentan. Nah, bisa kita lihat di sana ada rumah penduduk, ini kebetulan jaraknya sama penduduk ya tidak lebih daripada 200 sampai 200 meter. Ini dia rumah penduduk. Dan itu sangat rentan terjadi malaria kembali di masa yang akan datang apabila sumber daya masyarakatnya tidak digunakan. Beberapa rumah masyarakat jarak dengan Laguna sekitar 250 sampai 300 meter. Rawa-rawa karena walaupun dibilang sebagian dikasih tahu sama masyarakat adalah tambak, itu adalah tidak mungkin karena tidak ada yang membatasi petakan tambak, artinya langsung luas, tidak ada pembatas. Dan rawa-rawa ini sebagiannya bisa difungsikan untuk memelihara ikan pemakan jernih seperti ikan kepala dima dan